wabarakatuh. Nama saya Tegar Wijaya Saputra. Saya dari kelas RPL jurusan Teknik Sipil. NPM 23646022. Saya dari pembimbing DPL yaitu Pak Maftukin. Oke, jadi di sini saya akan membahas logbook minggu kedua yaitu tentang membangun kesadaran literasi digital. Oke, mengapa kita harus sadar terhadap era digital ini? Karena apa? Karena teknologi tentunya itu memberikan kemudahan dan tetapi secara tidak sadar itu teknologi juga menghadirkan sebagai kesusahan. Kenapa? Karena jumlah kesempatan yang diperoleh dan waktu yang dihemat sejak kehadiran media digital itu begitu sangat susah dan ditimbulkan akibat mengikuti arus perkembangan segala informasi maupun perubahan yang sangat cepat. Hal ini sering disebut atau dikenal sebagai disrupsi tercabut dari akarnya. Oke, mengapa? Karena pesatnya perkembangan internet di Indonesia ini membuat sejumlah pihak mengedukasikan pentingnya berinternet dengan cerdas. Oleh sebab itu, maka menyediakan berbagai ancaman bagi generasi muda. Industri 4.0 menyediakan alternatif komunikasi gaya baru, yaitu melalui media sosial. Hanya bermodal dengan kuota dan ponsel pintar, kita sudah bisa berselancar di dunia maya menjelajahi berita dengan nyaman. Oke, kemudian masyarakat Indonesia berada pada era digital. Kenapa? Era digital ini mempunyai aspek kehidupan tidak terlepas dari penggunaan dan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi atau information and communication technologies. Terjadi pergeseran pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam akses dan distribusikan informasi. Masyarakat Indonesia akan semakin mudah dalam mengakses informasi melalui berbagai platform teknologi digital yang menawarkan inovasi fitur dari medium komunikasi yang kian interaktif. Oke, ini pada bagian sebelah kiri ya, kalian bisa lihat mulai dari pendidikan, sosial, kemudian budaya. Dan ini ada contoh berbeda-beda, ini mulai dari lingkup pendidikan itu bisa diajarkan dari lingkup sekolah, kemudian di sosial kita bisa dari Skype, lain medsos lainnya, kemudian budaya itu bertatap muka, itu bisa di pasar ataupun di belanja online lainnya. Setelah itu ini adalah hasil survei yang ada pada di Indonesia. Ini kita ada penduduk ini kisaran ada 117 juta jiwa dari total penduduk Indonesia 246,16 juta orang yang mengerti tentang IT di sini adalah sosmed. Dan ini adalah persentasenya mulai dari presentasi hemat ada 64, kemudian dari penggunaan internet ada dari persentase pertumbuhan penggunaan 1 tahun persen, kemudian ada pertumbuhan penggunaan internet, kemudian adalah jumlah penduduk 2014, kita bisa lihat ada sistem BPS, kemudian ada persentase pertumbuhan penduduk per tahunnya 1% per tahun. Kemudian dalam bidang kesehatan ini teknologi ini bisa digunakan digitalisasi dalam bidang kesehatan itu seperti ya bisa ada kalian lihat contohnya seperti ini, aksesnya bisa dari Halodoc, kemudian Halo Dokter dan Sapedia. Akan tetapi namun tantangan seperti keamanan data, ya literasi digital itu uh, rendah dan integrasi sistem harus diatasi untuk memaksimalkan potensi teknologi ini. Dengan pendekatan yang tepat, digitalisasi dapat menjadi pendorong utama dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Kemudian kita masuk ke bidang keuangan. Oke, bidang keuangan ini adalah sepak terjang teknologi dalam mempengaruhi industri keuangan. Profesi seperti teller bank disebut-sebut akan hilang di masa depan karena bisa digantikan oleh teknologi. Sekarang bisa membuka akun rekening baru di mana saja tanpa melihat alamat domisili. Proses verifikasi dilakukan melalui video call dan rekening yang didapatkan pun tidak jauh berbeda dengan rekening biasa. Kemudian kita dapat lihat fitur store atau tarik tunai, ya bisa dilakukan seperti biasa melalui mesin ATM atau di auto merchant yang ditunjuk oleh bank. Selain itu,
Pengajuan kredit juga sudah bisa dilakukan secara online, sehingga jangkauan penyaluran kredit ke masyarakat akan jauh lebih luas. Setelah itu kita masuk ke layanan pelanggan. Oke, sebelumnya hadirnya chatbot, proses pelayanan pelanggan bisa dibilang cukup merepotkan. Anda perlu menghubungi kode nomor operator, kemudian melakukan penerusan panggilan ke tim terkait. Proses ini selain rumit juga mencakup waktu dan biaya. Oleh karena itu, kenapa teknologi chatbot ini harus digunakan? Karena dapat pelanggan dan perusahaan mampu dapat bisa saling berkomunikasi secara lebih efektif. Beberapa pertanyaan bisa dijawab secara otomatis oleh bot, dan tim customer service hanya perlu menangani pertanyaan yang memang tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Oleh karena itu, pelanggan juga bisa bertanya selama 24 jam. Sebab bot tidak perlu beristirahat dan tetap bisa menjawab dan ketepatan yang sama. Kemudian kita masuk ke era pendidikan pada literasi digital ini. Oke, di masa lalu, pendidikan terutama profesi tentu tidak bisa diakses oleh semua orang dengan mudah. Perlu mendaftar ke lembaga atau ke tempat pendidikan lalu mengikuti serangkaian khusus yang panjang. Dengan bantuan teknologi ini, masalah tersebut itu bisa cepat dan tepat teratasi. Sekarang sudah tersedia berbagai aplikasi pelatihan online yang bahkan digunakan juga oleh pemerintah Indonesia dalam pemerataan pendidikan. Anda bisa mendapatkan dan mengikuti pelatihan yang dibutuhkan kapanpun dan dimanapun. Ini adalah contoh pada area sekolah dan kemudian pada area project. Bisa kita lihat pendidikannya. Pada area sekolah bisa kita ajarkan melalui guru yang mengajarkan tentang sistem aplikasi. Dan pada area proyek bisa menggunakan aplikasi juga seperti Timcat, Revit, dan lain-lain. Kemudian kita masuk pada sistem retail. Retail pada area D. Digitalisasi menawarkan banyak peluang melalui integrasi teknologi, analitik data, dan personalisasi pengalaman pelanggan. Namun, tantangan seperti persaingan harga, keamanan data, dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan teknologi baru harus diatasi agar bisnis dapat tetap relevan dan kompetitif di pasar yang semakin dinamis. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya hak cipta. Kenapa di sini kita menekan hak cipta? Karena kita mempunyai suatu produk dan harus berdasarkan berbadan hukum. Adanya pelanggaran hak cipta atau hak kekayaan intelektual (HKI). Salah satu dampak dari perkembangan teknologi digital adalah adanya pelanggaran hak cipta atau hak kekayaan intelektual (HKI) yang dilakukan oleh oknum tertentu. Kemudian oleh sebab digitalisasi itu, kita merasakan dampak, yaitu kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan karena SDM ini, sumber daya manusia, telah digantikan oleh teknologi digital. Dampak kedua di era digital adalah ketersediaan lapangan pekerjaan non-digital yang rendah. Hal ini karena kemajuan teknologi digital semakin canggih. Beberapa perusahaan atau organisasi memanfaatkan teknologi digital yang memudahkan pekerjaan. Nah, ada dampak lain ketika kita melakukan teknologi yang semakin berkembang, itu adalah informasi hoax. Karena munculnya informasi digital yang tidak sesuai dengan fakta atau hoax ini, munculnya informasi digital yang tidak sesuai dengan fakta atau kebenaran yang dikenal dengan istilah hoax, merupakan dampak negatif di area digitalisasi ini. Hal tersebut bisa jadi karena literasi informasi digital masyarakat. Penyebaran hoax dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memutarbalikkan fakta tertentu hingga membuat kegaduhan publik. Oke, ini bisa juga dampak ini adalah rasa mager. Ini pada generasi Gen Z ini bisa ada generasi mager, malas gerak pada era literasi digital. Budaya malas gerak di era digitalisasi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat modern. Meskipun teknologi menawarkan banyak kemudahan, penting untuk tetap menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dan aktivitas fisik demi kesehatan dan kesejahteraan yang optimal.
Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat memanfaatkan era digital tanpa terjebak dalam kebiasaan tidak sehat ini. Kemudian kita masuk ke perkembangan teknologi, yaitu ada riset Quartix and Hassel, menunjukkan bahwa meskipun teknologi dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, penggunaan yang berlebih dapat menyebabkan masalah fokus dan produktivitas. Oleh karena itu, penting bagi individu, terutama generasi milenial, untuk mengembangkan literasi digital guna mengelola penggunaan teknologi dengan lebih baik dan meminimalkan dampak negatif dan kebiasaan malas gerak yang muncul akibat tergantungan pada perangkat digital. Kemudian kita masuk pada fase literasi. Oke, National Institute for Literacy mendefinisikan literasi sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, maupun berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Definisi ini memaknai literasi dari perspektif yang lebih kontekstual. Dari definisi ini tergantung bahwa definisi literasi tergantung pada keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan tertentu. Istilah umum yang merujuk kepada keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini adalah suatu pengertian digital. Saya mengutip dari Wikipedia. Digital merupakan perkembangan teknologi elektronik yang menghasilkan, menyimpan, dan memproses data dalam dua kondisi positif maupun non-positif. Teknologi digital utama yang digunakan pada media komunikasi terbaru seperti satelit dan transmisi fiber optik. Kemudian menurut kamus Merriam-Webster, setidaknya ada 7 definisi digital. Ini kita bisa baca poin-poinnya di sini ya. Kemudian secara etimologis, istilah digital ini berasal dari bahasa Yunani yaitu digitus yang artinya jari jemari tangan atau kaki manusia yang berjumlah 10. Kemudian kita masuk ke literasi digital. Literasi digital adalah keterampilan esensial yang harus dimiliki oleh semua individu di era digital ini. Dengan menguasai literasi digital, seseorang tidak hanya mampu menggunakan teknologi dengan efektif, tetapi juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat informasi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan dan organisasi lainnya untuk mengintegrasi digitalisasi dalam program mereka guna mempersiapkan individu menghadapi tantangan di dunia yang didominasi oleh teknologi. Nah, ini adalah Indonesia Layak Anak Emas di 2045 ini. UU 43 per 2007 tentang perpustakaan. Kita bisa lihat penduduk Indonesia yang berjumlah 272 juta jiwa menurut sumber BPS 2020. Kemudian ada anak yang mencapai 79,7 juta dari 20, rata-rata 29,5. Ini merupakan sumber dari profil anak 2021. Kita bisa lihat seperti ini, dibedakan dari klaster 1 sampai klaster 5. Kemudian ada indeks perlindungan khusus anak. Kemudian, nah kita bisa lihat manfaat literasi digital itu apa guys? Nah, yaitu pertama adalah menghemat waktu. Kemudian belajar menjadi lebih cepat. Menghemat uang, membuat lebih aman, selalu terhubung dengan masyarakat luas di seluruh Indonesia maupun dunia, dapat membuat Anda bekerja lebih efektif dan efisiensi. Kemudian membuat keputusan dan pola pikir yang menjadi lebih baik. Membuat Anda lebih bahagia dan dapat mempengaruhi dunia. Kemudian kemampuan apa sih yang harus kalian miliki di era digitalisasi ini? Yang pertama adalah social networking, kemudian transliterasi, kemudian maintaining privacy, managing digital identity, ada kemudian creating content, organisasi and sharing content, kemudian reusing and reproducing content,
Kemudian di nomor 8 ada filtering and selecting content. Kemudian ada self broadcasting. Ini menjadi satu kecakupan yang dapat memajukan di fase literasi digitalisasi. Kemudian ada mendaya gunakan internet. Nah, ini terbagi menjadi 6 poin saya masukkan di sini. Yang pertama adalah konsisten, kemudian database web atau blog diupdate secara berkala, kemudian harus membangun komunikasi, kembangkan jaringan, perkuat branding baik personal maupun kelompok, dan kemudian tidak melupakan etika berinternet, yaitu bijak bermedia sosial. Oke, terima kasih. Saya Tegar Ija Saputra dari jurusan Teknik Sipil NPM 23 64022. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan dosen pembimbing saya yaitu Pak Maktukin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.